Yang diserang oleh iblis itu bukan engkau dari darah dan daging. Bukan. Tapi yang diserang oleh iblis adalah firman Tuhan Allah. Allah itu. Yang diserang oleh iblis, yang dilawan oleh iblis dan roh jahat adalah Yesus Kristus. Inilah yang diserang oleh iblis. Ingat apa yang terjadi di Taman Eden. Yang diserang oleh iblis bukanlah Hawa, bukanlah Adam, tetapi firman perintah yang Tuhan Allah beri kepada manusia itu. Iblis menyerang, memutarbalikkan firman seolah-olah benar, tetapi tidak benar. Inilah yang dilawan oleh iblis, firman Tuhan Allah. Dan engkau orang Kristen, orang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau mendengarkan, engkau percaya pada Tuhan Yesus Kristus, dan firman Kristus Yesus ada dalam hatimu, itu berarti engkau memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan iblis, roh-roh jahat itu menyerang firman yang ada di dalam hatimu, menyerang hubunganmu yang terbangun oleh karena firman di dalam hatimu. Yang diserang oleh iblis, roh-roh jahat, adalah firman yang ada di dalam hatimu. Musuh kita bukan darah dan daging, bukan manusia. Sekalipun ada orang-orang yang menghina kita, sekalipun ada orang-orang yang mengejek kita, yang mengolok-olok kita, musuh kita bukanlah darah dan daging, bukan. Tetapi yang diserang oleh iblis. Iblis memakai orang lain yang tidak ada firman di dalam hatinya. Itu dipakai sebagai alat untuk menyerang kita. Dan yang diserang oleh iblis itu sebenarnya adalah Yesus Kristus. Firman Tuhan Allah itu yang ada di dalam hati kita. Makanya Tuhan Yesus Kristus berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Hati yang tidak ada firman, hati yang tidak di dalam kebenaran, yaitu Yesus Kristus, maka yang keluar bukanlah hidup, yang keluar bukanlah damai, yang keluar bukanlah ketenangan, tetapi yang keluar adalah kejahatan. Karena sumber kejahatan itu adalah hati. Hati yang tidak ada firman, hati yang tidak melekat pada Yesus Kristus, yang tidak di dalam Yesus Kristus, itulah sumber kejahatan. Dan iblis menyerang firman yang ada di dalam hati. Hati-hati, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Bagaimana caranya engkau menjaga hatimu? Melalui firman Tuhan. Makanya Yesus Kristus berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Mendengarkan suara Kristus itu artinya tidak hanya sekedar tahu, tetapi juga memiliki komitmen yang dalam. Di dalam komitmen ini itu mengawasi baik pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi kita mengawasi diri kita dengan firman Tuhan. Dan kita juga mengamati situasi yang ada di sekitar kita, di situasi hidup kita. Dengan cara bagaimana kita mengamati, lihat berdasarkan firman Tuhan.
Yang mengingatkan kita semua itu adalah Roh Kudus, Roh kebenaran, penolong yang lain yang telah diminta oleh Yesus Kristus kepada Bapa untuk dikirim kepada kita. Penolong yang lain itu yang setara dengan firman Tuhan, yang setara dengan Allah itu Roh Kudus. Roh Kudus yang berdiam dalam hidup kita karena kita percaya kepada Allah yang telah mengutus firman-Nya, anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Roh Kudus yang menyertai kita, roh kebenaran itu menyertai kita selama-lamanya. Jadi, berdirilah teguh di dalam Kristus Yesus. Biarlah hatimu ada firman Kristus. Dengarkan suara Yesus Kristus. Dengarkan suara firman Tuhan itu. Kalau engkau mencintai Allah, mencintai Yesus Kristus, dengarkan suaranya, yaitu firman Tuhan. Firman itulah yang diserang oleh iblis, roh-roh jahat. Tetapi Yesus berkata, berjaga-jagalah. Sebagaimana Kristus Yesus diserang oleh iblis, begitu juga dengan orang-orang percaya yang di dalam hidupnya ada firman, itu diserang oleh iblis. Tetapi kita memiliki penolong yang lain. Siapakah dia? Roh kebenaran, Roh Kudus, Roh Allah yang telah dikirim oleh Allah untuk menyertai kita selama-lamanya. Berdirilah teguh, jangan goyah. Beritakan Injil, kabar baik itu kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Saya bangga sebagai seorang Kristen yang imannya bersumber dari Kristus dan yang mengarah kepada Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.